Rahasia senjata gaib Wetonpon, warisan leluhur yang paling ditakuti. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang diamnya terasa menekan, atau ucapannya tiba-tiba menjadi kenyataan seolah dikawal oleh alam semesta? Hati-hati, bisa jadi mereka lahir di bawah naungan Wetonpon. Di balik sifatnya yang tenang, Primbon Jawa mencatat bahwa mereka memegang senjata spiritual paling mematikan yang tidak dimiliki weton lain. Senjata ini bukan berbentuk fisik, melainkan energi yang bisa menghancurkan lawan tanpa menyentuh. Sebelum kita bedah lebih dalam, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia ilmu titen lainnya di channel ini. Mari kita lestarikan budaya leluhur bersama. Segel langit, cakra dasar langit yang bergetar. Dalam khazanah kosmologi Jawa, setiap hari lahir tidak hanya sekadar penanda waktu, melainkan sebuah gerbang energi yang menghubungkan mikrokosmos, manusia, dengan makrokosmos, alam semesta. Wetonpon, dalam hitungan Pancawara, menempati posisi yang sangat krusial. Pembahasan ini akan menguak mengapa Pon dianggap sebagai pemegang segel langit. Misteri cakra dasar langit. Secara spiritual, individu yang lahir pada hari Pon berada di bawah naungan kuat cakra dasar langit. Jika kita analogikan dengan struktur bangunan, cakra dasar adalah fondasi. Tanpanya, bangunan setinggi apapun akan roboh. Namun, bagi Wetonpon, fondasi ini bukan berasal dari bumi, melainkan dari langit. Ini berarti energi yang mereka bawa bersifat vertikal, kokoh, dan sulit digoyahkan oleh urusan duniawi yang sepele. Energi ini memancar dalam bentuk vibrasi atau getaran yang konstan. Itulah sebabnya, orang dengan Wetonpon seringkali memiliki pembawaan yang tenang, namun auranya terasa berat atau penuh tekanan bagi orang yang berniat buruk. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan dominasi. Cukup dengan kehadiran fisik mereka, ruangan bisa terasa lebih sunyi secara intuitif. Senjata spiritual, wibawa gajah, Kajeng Kliwon. Di dalam segel langit ini, tersimpan sebuah senjata spiritual yang disebut sebagai wibawa gajah. Dalam filosofi Jawa, gajah adalah simbol kekuatan yang bijaksana, pemurah, namun tak terkalahkan jika sudah bergerak. Seseorang yang memiliki Wetonpon biasanya memiliki ketabahan yang luar biasa. Mereka mampu memikul beban hidup yang mungkin akan membuat weton lain menyerah. Namun, disinilah letak mematikannya. Kekuatan spiritual ini bekerja seperti akumulasi energi. Ketika seorang pon ditekan, dihina, atau dizalimi, cakra dasar langit mereka akan bergetar lebih kencang. Getaran inilah yang secara tidak kasat mata menyerang psikis lawan, menimbulkan rasa gelisah, ketakutan yang tidak rasional, hingga hancurnya kepercayaan diri musuh tanpa adanya kontak fisik sama sekali. Filosofi arah barat dan kekuatan logam. Pon identik dengan arah barat dan memiliki elemen logam. Dalam ilmu titen, logam melambangkan ketajaman, kekakuan, sekaligus kemurnian. Segel langit ini memberikan pemilik Wetonpon sebuah pedang batin yang sangat tajam. Jika logam ini ditempa dengan laku prihatin, puasa atau meditasi, maka daya hancurnya terhadap energi negatif di sekitarnya akan semakin besar. Mereka adalah tipe orang yang memiliki prinsip, sekali melangkah, pantang surut. Kekuatan mental inilah yang menjadi senjata paling mematikan bagi lawan-lawan mereka. Musuh mungkin bisa menyerang raga seorang pon, namun mereka akan kesulitan menembus segel langit yang memagari jiwa mereka. Mengapa ini menjadi ancaman? Banyak orang meremehkan Wetonpon karena mereka tampak diam dan tidak ekspresif. Namun, bagi mereka yang mengerti ilmu batin, diamnya pon adalah saat di mana cakra dasar langit mereka sedang menyerap energi alam. Itulah mengapa, jangan pernah mengusik ketenangan mereka. Sebab, di balik ketenangan itu, ada segel langit yang sedang menjaga keseimbangan. Jika segel ini terbuka karena amarah yang benar, marah karena keadilan, maka getarannya mampu meruntuhkan mental lawan dalam sekejap. Kekuatan lidah, sabdo dadi, ucapan adalah mantra. Dalam kosmologi spiritual Jawa, lidah bukan sekadar indera perasa atau alat bicara, melainkan jembatan antara batin yang paling dalam dengan realitas dunia. Bagi mereka yang lahir pada Wetonpon, lidah mereka membawa kutukan sekaligus berkah yang luar biasa. Inilah yang dalam ilmu titen disebut sebagai fenomena sabdo dadi atau idu geni. Misteri idu geni,
lidah yang berapi. Istilah idu geni secara harafiah berarti ludah api. Ini bukan berarti ucapan mereka mengeluarkan api fisik, melainkan setiap kata yang keluar memiliki bobot, energi yang mampu membakar atau mewujudkan kenyataan. Jika seorang weton pon berkata, "A," maka alam semesta seolah-olah berkonspirasi untuk mengamini ucapan tersebut. Energi ini berasal dari pertemuan antara elemen logam, karakter asli pon, dengan ketegasan batin mereka. Logam yang panas akan mencairkan segala hambatan. Itulah sebabnya, ucapan weton pon sangat tajam. Ketika mereka memuji, pujian itu menjadi doa yang sangat mustajab bagi yang menerimanya. Namun, ketika mereka mengutuk atau berucap buruk karena terzalimi, ucapan itu berubah menjadi senjata spiritual yang mematikan. Mekanisme sabdo dadi, manunggaling cipto lan karsa. Mengapa ucapan weton pon begitu ampuh? Rahasianya terletak pada keselarasan antara pikiran, cipto, dan kehendak, karsa. Weton pon umumnya adalah pribadi yang tidak suka berbasa-basi atau bicara kosong. Mereka bicara hanya saat merasa perlu. Karena jarang mengumbar kata-kata yang tidak berguna, tabungan, energi di tenggorokan mereka menjadi sangat padat. Saat mereka benar-benar ingin menyampaikan sesuatu, terutama dalam kondisi emosional yang stabil atau sangat tertekan, seluruh energi cakra dasar langit yang kita bahas di pembahasan sebelumnya akan naik dan terfokus pada lidah. Inilah yang disebut sabdo pandito ratu, ucapan yang sekali keluar tidak bisa ditarik kembali dan harus terjadi. Jika mereka mengatakan seseorang akan celaka karena perbuatannya, maka alam akan mencari jalan untuk mewujudkan peringatan tersebut sebagai bentuk keseimbangan karma. Bahaya tersembunyi, sumpah serapah yang menjadi nyata. Senjata ini seringkali tidak disadari oleh pemilik weton pon itu sendiri. Banyak dari mereka yang merasa heran mengapa hal-hal yang mereka ucapkan secara spontan, baik itu buruk maupun baik, seringkali terjadi dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa musuh-musuh weton pon biasanya akan mengalami kesialan bertubi-tubi jika mereka berani menyakiti perasaan si pemilik weton, hingga ia berucap sumpah. Kekuatan ini sangat mematikan karena ia bekerja di level metafisika. Tidak ada benteng fisik yang bisa menahan getaran sabdo dadi. Sekali kata-kata itu terucap dengan penuh keyakinan dan rasa sakit hati, frekuensinya akan langsung menembus dimensi pelindung lawan. Inilah senjata tanpa rupa, namun dampaknya bisa menghancurkan nasib seseorang. Tanggung jawab besar, menjaga wadah wahyu. Bagi Anda pemilik weton pon, kekuatan lidah ini adalah amanah yang sangat berat. Leluhur Jawa sering berpesan, ojo sembarangan ngucap, jangan sembarangan bicara. Jika Anda sering mengeluh atau mengutuk diri sendiri, maka kesialanlah yang akan mendekat karena lidah Anda sendiri yang mengundangnya. Oleh karena itu, senjata spiritual ini menuntut penggunanya untuk memiliki pengendalian diri yang tinggi. Orang pon yang bijak akan lebih banyak diam atau melakukan laku bisu, puasa bicara, pada hari-hari tertentu untuk memurnikan energi ucapannya. Dengan begitu, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan membawa kebaikan, penyembuhan, dan kemuliaan bagi sesama. Wahyu kejayaan sifat, matahari, kekuatan yang menghanguskan. Dalam tatanan kosmos Jawa, weton pon memiliki keterhubungan yang sangat erat dengan personifikasi sang surya atau matahari. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas kekuatan lidah, maka di pembahasan ini kita akan membedah senjata aura yang mereka miliki. Senjata ini bukan tentang apa yang mereka katakan, melainkan tentang siapa mereka saat berdiri di tengah keramaian. Filosofi sang surya, menerangi sekaligus membakar. Matahari adalah sumber kehidupan, namun ia juga bisa menjadi sumber kehancuran jika seseorang berdiri terlalu dekat tanpa perlindungan. Begitu pula dengan weton pon. Mereka membawa wahyu kejayaan yang membuat mereka secara alami menonjol. Senjata spiritual mereka di sini adalah aura dominasi. Sifat matahari yang melekat pada pon memberikan mereka kemampuan untuk melihat segalanya dengan jelas. Mereka memiliki ketajaman logika dan strategi yang sulit ditandingi. Dalam dunia persaingan, baik bisnis maupun karir, senjata ini bekerja dengan cara menenggelamkan aura lawan. Ketika seorang pon memasuki ruangan dengan kepercayaan diri penuh, lawan-lawannya seringkali merasa energinya terhisap atau merasa kecil secara insting. Inilah kekuatan destruktif matahari yang membakar nyali musuh sebelum peperangan dimulai. Senjata penghancur kezaliman,
panasnya keadilan. Matahari tidak pernah pilih kasih dalam menyinari bumi, namun ia akan sangat menyengat bagi mereka yang mencoba melawan kodrat. Weton Pon memiliki insting keadilan yang sangat tinggi. Senjata spiritual mereka akan aktif secara otomatis saat mereka melihat ketidakadilan atau kelicikan. Di titik ini, sifat menghanguskan dari matahari akan muncul. Mereka tidak perlu membalas dendam dengan cara-cara kotor. Cukup dengan keberadaan mereka yang teguh pada kebenaran, maka segala tipu daya dan rencana busuk orang lain akan menguap atau terbongkar dengan sendirinya. Seperti es yang mencair di bawah terik matahari, kebohongan di sekitar Weton Pon tidak akan bertahan lama. Inilah senjata pembersih yang dimiliki Pon untuk menjaga ekosistem sosial di sekitarnya tetap murni. Wahyu kejayaan, magnet rezeki dan kehormatan. Mengapa disebut mematikan? Karena senjata ini bekerja secara terbalik bagi lawan. Bagi orang yang mendukung Weton Pon, mereka akan merasakan hangatnya, sinar, kesuksesan dan perlindungan. Namun bagi kompetitor yang iri, keberhasilan Weton Pon yang terus bersinar akan menjadi siksaan batin yang luar biasa. Wahyu kejayaan ini membuat Pon sulit untuk dijatuhkan. Semakin mereka ditekan, mereka justru akan semakin bersinar terang. Persis seperti matahari yang tetap terbit setinggi apapun awan mencoba menutupinya. Kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dengan kecepatan yang tak masuk akal adalah bentuk nyata dari senjata spiritual ini. Lawan akan kelelahan mencoba memadamkan cahaya mereka, sementara si Weton Pon terus naik menuju puncak kejayaan. Risiko internal, api yang membakar diri. Namun, layaknya matahari, energi ini memiliki risiko besar. Jika seorang Weton Pon tidak mampu mengendalikan ego dan amarahnya, panas dari wahyu ini bisa membakar diri mereka sendiri dan orang-orang tercinta di sekelilingnya. Mereka bisa menjadi pribadi yang arogan dan terlalu mendominasi, otoriter. Leluhur berpesan, agar matahari tetap menjadi berkah, ia harus diseimbangkan dengan embun, kerendahan hati. Senjata spiritual ini hanya akan tetap tajam dan mematikan bagi musuh jika pemiliknya mampu menjaga hatinya tetap dingin meskipun jiwanya membara. Kekuatan matahari yang terkendali adalah kunci mengapa Weton Pon seringkali menjadi pemimpin besar, pengusaha sukses, atau tokoh yang sangat disegani dalam sejarah Jawa. Hodam pelindung, sang penjaga tak kasat mata, benteng gaib yang tak tertebus. Jika pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita membahas kekuatan yang bersumber dari dalam diri, cakra, lidah, dan aura, maka di pembahasan ini kita akan memasuki ranah eksternal namun menyatu, entitas pelindung. Weton Pon dalam jagat spiritual Jawa dikenal sebagai wadah yang sangat disukai oleh makhluk-makhluk gaib berenergi tinggi. Senjata spiritual mereka di sini adalah perisai pantulan. Magnet energi positif. Mengapa Hodam memilih Pon? Bukan tanpa alasan entitas suci atau Hodam leluhur memilih bersanding dengan mereka yang lahir di hari Pon. Berdasarkan sifat cakra dasar langit yang kokoh, Weton Pon memiliki frekuensi gelombang batin yang stabil. Bagi makhluk gaib tingkat tinggi, seperti macan putih, sosok resi, atau penjaga kuno, Weton Pon adalah rumah yang nyaman. Senjata ini bekerja secara otomatis. Tanpa perlu dirapal dengan mantra atau ritual yang rumit, Hodam ini sudah berjaga di ring terluar aura pemiliknya. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang berniat jahat kepada Weton Pon tiba-tiba membatalkan niatnya, merasa merinding saat mendekat, atau bahkan jatuh sakit secara misterius sebelum sempat melancarkan serangannya. Senjata perisai pantulan, karma instan. Keunikan dari Hodam pelindung Weton Pon adalah sifatnya yang tidak menyerang kecuali diserang. Namun, sekali mereka terusik, daya hancurnya luar biasa. Senjata ini disebut sebagai balik sumpah atau pembalasan alam. Jika seseorang mengirimkan energi negatif berupa santet, teluh, atau sekadar fitnah keji kepada Weton Pon, Hodam pelindung ini akan menangkap energi tersebut dan memantulkannya kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Inilah mengapa banyak praktisi spiritual menyarankan untuk tidak sembarangan bermain api dengan mereka yang lahir di hari Pon. Anda mungkin merasa sedang berhadapan dengan manusia biasa, namun secara metafisika, Anda sedang berhadapan dengan barisan penjaga gaib yang telah bersumpah melindungi wadah suci tersebut. Senjata ini sangat mematikan karena ia bekerja di luar logika manusia. Musuh akan hancur oleh senjatanya sendiri. Hodam macan dan kepemimpinan gaib. Seringkali,
Weton Pon didampingi oleh Hodam berwujud macan, simbol kekuatan fisik dan keberanian, atau sosok jubah putih, simbol kebijaksanaan. Perpaduan ini menciptakan senjata spiritual berupa gertakan batin. Pernahkah Anda melihat seorang pon yang hanya menatap mata lawannya, lalu lawan tersebut langsung menunduk ketakutan? Itu bukan sekadar kontak mata, melainkan Hodam di belakang mereka yang sedang memperlihatkan taringnya di dimensi astral. Kekuatan ini membuat Weton Pon sangat sulit ditundukkan secara mental. Mereka memiliki ketahanan psikis yang luar biasa karena merasa didukung oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Bagi lawan, ini adalah teror mental yang tidak berwujud namun sangat nyata dampaknya pada kesehatan jiwa dan raga. Syarat mengaktifkan perlindungan gaib. Meskipun senjata ini bersifat alami, ia bisa tumpul jika pemilik Weton Pon melakukan perbuatan yang melanggar norma alam atau angger-angger kehidupan. Hodam tingkat tinggi hanya akan menetap pada wadah yang bersih. Oleh karena itu, senjata spiritual ini menuntut pemiliknya untuk menjaga kesucian hati. Semakin sering seorang pon melakukan tapa brata, pengendalian diri, atau sekadar berbagi kepada sesama, maka pagar gaib ini akan semakin tebal dan berkilau. Di titik tertingginya, perlindungan ini tidak hanya melindungi si pemilik weton, tetapi juga mampu memayungi keluarga dan orang-orang di sekitarnya dari mara bahaya gaib. Ketajaman batin firasat yang tak pernah meleset, radar gaib yang menembus tabir. Jika pembahasan sebelumnya membahas tentang serangan dan pertahanan, maka di pembahasan ini membahas tentang sistem peringatan dini. Weton Pon dibekali dengan senjata spiritual berupa netra batin atau mata batin yang sangat peka terhadap getaran kebohongan. Dalam primbon, ini disebut sebagai kemampuan Weru Sakdurunge Winarah, tahu sebelum terjadi, dalam skala kecil namun sangat akurat. Misteri radar batin, menangkap sinyal semesta. Individu yang lahir pada hari pon seringkali merasakan sensasi fisik yang tidak biasa saat sesuatu akan terjadi. Bisa berupa detak jantung yang tiba-tiba berdebar kencang, perasaan tidak enak di ulu hati, atau sekadar pikiran yang terus-menerus tertuju pada seseorang. Ini bukan sekadar kecemasan biasa, melainkan radar gaib mereka sedang menangkap frekuensi yang tidak harmonis di sekitarnya. Senjata ini sangat mematikan bagi lawan yang mengandalkan kelicikan, pengkhianatan, atau muslihat di balik layar. Seorang pon mungkin tidak memiliki bukti di tangan, namun batin mereka sudah membaca niat busuk Anda sebelum Anda sempat mengucapkannya. Mencoba menipu Weton Pon sama saja dengan mencoba bersembunyi di bawah lampu sorot yang sangat terang. Mereka akan selalu menemukan celah kebohongan Anda. Senjata pengukur niat, membaca aura hitam. Senjata spiritual ini bekerja dengan cara membedah energi orang lain. Weton Pon memiliki kemampuan alami untuk merasakan kejernihan atau kekeruhan hati seseorang. Saat mereka bertemu orang baru, batin mereka akan langsung memberikan vonis, percaya atau waspada. Inilah alasan mengapa Weton Pon seringkali dianggap sebagai pribadi yang pilih-pilih teman atau pendiam di awal pertemuan. Mereka sebenarnya sedang men-scanning lawan bicaranya. Jika batin mereka menangkap aura hitam atau niat manipulatif, senjata radar ini akan langsung menutup akses kepercayaan. Bagi lawan, ini sangat mematikan karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendekati atau merusak Weton Pon dari dalam. Mereka akan merasa terpental secara energi bahkan sebelum sempat melancarkan tipu daya. Firasat yang menjadi navigasi kehidupan. Ketajaman batin ini juga berfungsi sebagai kompas dalam mengambil keputusan besar. Seringkali, pilihan yang diambil Weton Pon terlihat tidak logis di mata orang lain. Namun di akhir cerita, pilihan itulah yang menyelamatkan mereka dari kehancuran. Inilah bentuk nyata dari perlindungan langit. Musuh-musuh Weton Pon sering merasa frustrasi karena target mereka seolah-olah selalu selangkah lebih maju. Saat jebakan dipasang, Weton Pon tiba-tiba membatalkan janji atau mengubah rute perjalanannya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan halus dari sedulur papat mereka yang aktif, karena wadah spiritual Pon yang selaras dengan alam. Senjata ini membuat mereka sulit untuk dijebak, sulit untuk dijatuhkan, dan hampir mustahil untuk dikalahkan dengan cara-cara yang tidak jujur. Risiko kepekaan, beban pikiran yang berat. Memiliki radar yang terlalu peka adalah pedang bermata dua. Pemilik Weton Pon seringkali merasa lelah secara mental karena terlalu banyak menyerap energi negatif dari lingkungan sekitar.
Mereka bisa merasakan kesedihan orang lain, kemarahan yang terpendam, hingga aura kematian. Oleh karena itu, senjata ini membutuhkan ketenangan jiwa. Jika seorang pon sedang kacau atau penuh amarah, radarnya bisa mengalami distorsi atau gangguan. Leluhur menyarankan agar mereka sering melakukan laku prihatin di dekat unsur air untuk mendinginkan batin yang terlalu peka. Ketika batin mereka setenang telaga, maka radar tersebut akan bekerja dengan akurasi 100%, menjadikan mereka pribadi yang tak tersentuh oleh kelicikan duniawi. Menjinakkan senjata spiritual, menjaga api agar tak membakar diri. Setelah kita membedah segala kekuatan dahsyat mulai dari segel langit hingga radar batin, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana cara mengendalikan semua energi itu? Di pembahasan terakhir ini, kita akan membahas tentang ilmu pengendalian. Dalam filsafat Jawa, kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran. Senjata spiritual weton pon ibarat keris pusaka yang sangat tajam. Jika tidak tahu cara menyarungkannya, ia bisa melukai pemiliknya sendiri. Bahaya, senjata makan tuan. Weton pon harus menyadari bahwa mereka membawa elemen logam dan matahari yang bersifat panas dan keras. Jika mereka membiarkan amarah, kesombongan, atau dendam menguasai hati, maka senjata-senjata spiritual yang kita bahas sebelumnya akan berubah menjadi racun. Idu geni, lidah api, bisa berbalik menjadi kutukan bagi nasib sendiri. Wahyu kejayaan bisa meredup karena ego yang terlalu tinggi. Hodam pelindung bisa menjauh jika wadah batinnya kotor oleh kebencian. Inilah mengapa banyak orang pon yang merasa hidupnya berat atau penuh cobaan, padahal mereka punya potensi besar. Hal itu terjadi karena mereka belum mampu menjinakkan macan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Laku prihatin, mendinginkan logam yang panas. Cara terbaik untuk menjinakkan senjata spiritual ini adalah dengan laku prihatin. Dalam tradisi Jawa, pemilik weton pon disarankan untuk sering melakukan kungkum, merendam diri di sungai air yang mengalir, atau sekadar mandi di tengah malam. Unsur air adalah penawar alami bagi elemen logam dan matahari yang mereka bawa. Secara simbolis, air akan mendinginkan batin, membuat pikiran lebih jernih, dan menajamkan intuisi. Ketika batin seorang pon dingin, maka senjata spiritual mereka akan bekerja dengan lebih presisi dan bijaksana. Mereka tidak lagi meledak-ledak, melainkan menjadi seperti samudera, tenang di permukaan, namun menyimpan kekuatan penghancur yang luar biasa di kedalamannya. Puasa weton, mengunci energi sabdo dadi. Untuk menjaga agar ucapan tetap menjadi wahyu, doa, dan bukan kutukan, sangat disarankan bagi weton pon untuk menjalankan puasa hari lahir, puasa weton. Dengan berpuasa pada hari pon, Anda sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi ulang dengan alam semesta. Ini adalah cara untuk membersihkan karat pada senjata spiritual Anda. Saat berpuasa, Anda belajar mengendalikan nafsu dan lisan. Inilah saat di mana energi sabdo dadi Anda sedang diisi ulang. Orang yang rajin berpuasa weton akan memiliki pancaran aura yang lebih bersih, membuat hodam pelindung semakin betah dan kuat menjaga mereka. Kerendahan hati sebagai warangka, sarung keris. Senjata spiritual yang paling mematikan bagi weton pon bukanlah amarah mereka, melainkan kesabaran mereka. Dalam ilmu batin tingkat tinggi, kesabaran adalah warangka, atau sarung bagi keris spiritual Anda. Jika Anda mampu tetap diam saat dihina, tetap tenang saat dikhianati, dan tetap memberi saat kekurangan, maka saat itulah senjata spiritual Anda mencapai level tertingginya. Alam semesta sendiri yang akan bergerak membela Anda. Inilah puncak dari kekuatan pon, saat mereka tidak perlu lagi mengangkat pedang mereka, karena alam telah melakukannya untuk mereka. Pesan untuk sang pemilik weton. Jika Anda lahir di bawah naungan pon, ingatlah bahwa kekuatan Anda adalah titipan. Gunakanlah untuk mengayomi, bukan untuk menguasai. Gunakanlah untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti. Karena pada akhirnya, senjata yang paling mematikan bagi kegelapan adalah cahaya kebaikan yang keluar dari hati yang tulus. Itulah rahasia senjata spiritual weton pon, menurut catatan Primbon Jawa. Apakah Anda atau orang terdekat Anda lahir di hari pon? Coba tuliskan pengalaman unik atau keajaiban yang pernah Anda alami di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membacanya. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat,
dan share ke teman-teman Anda agar mereka juga waspada dan bijak dalam bertindak. Terima kasih telah menonton. Rahayu untuk kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.